Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum pertemuan 8, yaitu pembuatan WordPress. Nah, WordPress itu apa sih? WordPress adalah manajemen yang digunakan untuk membangun dan menguasai situs web. Dengan menggunakan WordPress, pengguna dapat membuat, mengedit konten situs web dengan mudah. Pada instalasi ini kita menggunakan itu VirtualBox untuk sebagai praktek iniannya, mesinnya, dan apa yang digunakan itu server Ubuntu dan Putih untuk meremote. Nah, pertama untuk menginstal WordPress ini yang akan kita install itu WordPress Ubuntu versi 22.04. Nah, untuk langkah pertama itu kita buka VirtualBox kita yang sudah sebelumnya diinstal, yaitu server Ubuntu. Nah, jika sudah dibuka VirtualBox-nya, kemudian dijalankan. Nah, jika sudah dijalankan, kemudian login dengan password dengan username dan password yang sudah dibuat kemarin. Nah, jika sudah login, kemudian cek IP address-nya dengan menggunakan perintah IP addr. Nah, jika sudah keluar IP-nya di sini, kemudian buka Putih dan login Putih tersebut. Nah, untuk login Putih tersebut sama seperti kemudian login Putih, lalu masukkan IP yang 192.168.1.14 ini ke dalam Putih, kemudian jalankan. Nah, kemudian untuk pembuatan WordPress ini jangan lupa kita akan mempointing domain kita dengan cara yaitu menjalankan CMD sebagai administrator. Kemudian habis jalanin CMD administrator, kemudian jika sudah dijalankan, ketik cd spasi drivers /etc untuk masuk ke dalam directory drivers/etc. Nah, jika sudah masuk ke dalam inian directory drivers/etc, kemudian ketik dir. Nah, jika sudah seperti ketik dir ini, jika sudah terlihat hostnya ini ada di 4072, kemudian kita akan memasuki ke dalam file atau masuki dalam file host ini dengan memasukkan perintah notepad titik slash host, kemudian enter. Nah, jika sudah berhasil, maka tampilan akan seperti ini. Nah, jika sudah di dalam notepad host ini, kemudian kita akan mempointing domain kita dan memasukkan alamat IP address yang ada pada Ubuntu server dengan cara mengetikkan hashtag pointing terus nama domain, terus kemudian jika sudah masukin IP address yang tadi, kemudian masukin lagi IP addressnya, kemudian masukin juga domainnya. Nah, jika sudah kemudian di save. Nah, save-nya itu seperti biasa ctrls. Nah, untuk jika sudah selesai, kemudian untuk mengeceknya itu kita bisa menjalankan CMD dengan ngetik ping nama domain kita. Nah, jika sudah berhasil alamat IP-nya masuk di dalam domain kita, akan seperti ini, akan merepli seperti pada gambar. Nah, kemudian kita untuk melakukan instalasinya, yang pertama kemudian kita akan membuat database username dan password pada PHP MyAdmin. Kita login PHP MyAdmin-nya, kemudian kita buat database baru dengan nama WordPress dan file ininya dengan kode Unicode _ci. Nah, jika sudah buat, kemudian kita masuk ke akun pengguna, kemudian kita add user akun, buat akun WordPress dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Jika sudah, kemudian go. Nah, untuk mengecek apakah sudah berhasil atau tidak, jangan lupa kita logout. Nah, jika sudah di logout, kemudian login dengan masuki nama pengguna dan kata sandi ini pada PHP MyAdmin yang awal. Jika sudah logout, kemudian login lagi dengan nama WordPress dan password yang sudah dibuat. Nah, kemudian kita di sini akan mendownload WordPress pada Ubuntu server. Nah, untuk ini kita menggunakan web server yang tadi yang sebelumnya kita sudah download. Kemudian kita masukin perintah cd spasi /var/www/html untuk masuk directory. Kemudian ketik sudo mkdir WordPress untuk membuat directory.
kemudian masukin passwordnya. Terus abis itu kita akan masukkan perintah ls. Nah, ls itu untuk apa? Untuk mengecek apakah sudah berhasil atau belum untuk membuat directory WordPress. Nah, jika sudah berhasil, maka akan seperti pada gambar, ada warna biru seperti ini. Nah, kemudian habis itu kita masuk ke dalam file directory WordPress-nya untuk menginstal file WordPress-nya dengan perintah cd wordpress slash. Nah, kemudian enter. Jika sudah, kita sudah masuk ke dalam WordPress, kemudian ketik sudo wget http, masukin link downloadnya, kemudian ditunggu prosesnya hingga selesai. Nah, jika sudah selesai, kemudian ketik ls. Nah, ls ini untuk memeriksa apakah file WordPress-nya sudah masuk atau sudah berhasil di download atau belum. Nah, jika sudah berhasil download akan seperti pada gambar, akan seperti ini nih, let's underscore zip, masih dalam bentuk zip. Kemudian kan ini masih bentuk zip, kita akan mengekstraknya. Nah, ekstraknya itu kita menggunakan perintah sudo unzip latest.zip. Nah, untuk mengeceknya itu jika sudah diekstrak, kita tunggu. Nah, kemudian dicek apakah file WordPress-nya yang tadinya udah berhasil belum? Kan tadinya masih merah. Nah, jika sudah berhasil maka sini akan biru. Nah, kemudian kita masuk lagi ke directory cd WordPress. Ya, masuk cd WordPress. Nah, kemudian dicek sudah berhasil, di dalamnya sudah ada isinya apa belum. Nah, ini udah ada nih isinya. Nah, kemudian habis itu kita mengecek filenya bisa juga dengan menggunakan aplikasi Meet App Commander dengan memasukkan perintah sudo apt install mc-minye, kemudian mc untuk menjalankan aplikasi, kemudian masuk ke dalam directory web server apache dengan pilih /var/www/html/wordpress. Nah, jika sudah di dalam WordPress ini ada filenya, maka akan seperti pada gambar. Ini sudah ada file WordPress-nya. Nah, kemudian kita setting ownership. Nah, untuk setting ownership itu kita sebelumnya kembali dulu ke dalam ini kan tadi masih WordPress. Kita balik dulu biar ke dalam WordPress aja. Kita ketik cd titik 2 kali, kemudian lsla, kemudian untuk mengecek filenya. Nah, di sini kan filenya masih root. Nah, di sini kita akan mengubah permissionnya menjadi www.data dengan cara sudo chon -r www.data titik 2 www.data spasi wordpress slash. Nah, terus sudo chmod -r 755 wordpress slash, itu untuk mengubah permissionnya. Nah, untuk ngeceknya dengan menggunakan ls spasi -la. Nah, jika kan tadi sebelumnya di sini root. Nah, di sini sudah terubah menjadi www.data. Jika sudah seperti www.data ini berarti permission WordPress kita sudah diubah. Nah, kemudian WordPress-nya kita cek lagi sudah menjadi milik Apache apa belum dengan menggunakan perintah cd spasi wordpress slash, kemudian masukin lsa untuk mengecek. Nah, jika sudah .php semua di sini berarti pengecek WordPress-nya sudah menjadi milik Apache karena sini sudah menjadi .php. Kemudian sini kita akan menginstal WordPress pada membuat mengkonfigurasi dengan webmin. Nah, untuk login webmin itu kita menggunakan link http:/// masukin IP address yang tadi ada di VirtualBox, kemudian .2 port 10.000, kemudian login menggunakan user root. Dan jika sudah login, kita membuat virtual host pada Apache Web Server di webmin dengan cara masuk ke server, kemudian Apache Web Server, kemudian jika sudah kita create new host. Nah, di sini kita akan membuat port 80 yaitu HTTP-nya. Nah, untuk dokumen rootnya itu berada di /var/www/html/wordpress/wordpress. Nah, itu untuk directory. Nah, untuk server name-nya itu kita masukin dengan nama domain kita yang sudah dibuat tadi, kemudian pilih create now. Nah, jika sudah, kemudian kita buat lagi create virtual host yaitu 443 untuk HTTPS. Nah, untuk dokumen rootnya sama /var/www/html/wordpress/wordpress. Kemudian untuk domainnya juga sama. Terus kemudian create now. Nah, jika sudah dibuat port 80 dan 443, kemudian
pencet refresh untuk merestart Apache web server di admin ini. Nah, jika sudah, kemudian buka web kita, kemudian masukin domain kita di sini, masukin domain. Nah, jika sudah muncul seperti pada gambar ini, maka sini sudah berhasil proses instalan. Kemudian kita akan melanjutkan proses instalasinya di dalam web, dalam browser kita. Nah, untuk pertama nanti akan ada menu pilih bahasa, kemudian jika sudah continue, kemudian chat let's go. Nah, kita di sini jika sudah muncul ini kita bikin database name, username, dan passwordnya. Nah, untuk database hostnya itu menggunakan localhost. Nah, jika sudah dibuat, pencet submit. Nah, jika sudah submit, di sini kita masukkan untuk nanti login dalam menjadi admin WordPress-nya. Nah, di sini masukkan set nama webnya terus username-nya untuk login, kemudian password diusahakan di sini passwordnya bikin yang susah. Nah, kemudian masukin emailnya. Jika sudah, pencet install WordPress. Nah, jika sudah, kemudian tunggu. Nah, jika sudah masuki tampilan seperti ini, kemudian login. Kita akan login ke dalam WordPress kita, apakah sudah berhasil membuat apa belum. Nah, jika sudah login dan benar, maka tampilan akan seperti pada gambar seperti ini. Nah, berikut saya akan melakukan testingnya. Nah, berikut adalah tampilan WordPress atau web yang sudah kita buat tadi dengan memasukkan nama domain kita di sini. Nah, jika sudah berhasil maka akan seperti pada gambar seperti ini. Nah, di sini nama web saya itu Raffi Ramadhani Web seperti tadi yang sudah saya buat. Kemudian untuk login sebagai adminnya, nah, kemudian sini kita akan login sebagai admin. Login. Nah, jika sudah seperti tampilan ini, berarti kita sudah login sebagai admin. Nah, admin ini berfungsi untuk mengatur mengatur tampilan pada web kita yang ini. Jadi jika sudah seperti login ini login admin, dan ini adalah webnya yang sudah jadi. Nah, mungkin sekian proses instalasi WordPress atau web pada pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.